Kementerian Kesehatan Indonesia menyebut jumlah maksimal MSG yang boleh dikonsumsi adalah sebesar 5 gram per hari. Jika melebihi jumlah tersebut, tubuh Anda dapat mengalami beberapa hal. Hai, jumpa lagi dengan kami, channel Kuliah Sehat. Micin merupakan bahan penyedap makanan yang sangat familiar di telinga banyak orang. Walaupun berfungsi melezatkan makanan, mengkonsumsi micin atau vetsin selalu dikaitkan dengan penurunan kinerja otak. Banyak orang yang berasumsi makan makanan bermicin itu identik dengan bodoh. Apalagi sekarang banyak yang menyebut kaum milenial yang serba instan dengan sebutan generasi micin. Memangnya, apakah benar micin bikin kita bodoh? Sebelum menuju ke jawabannya, kita terlebih dulu akan membahas tentang micin itu sendiri, baik itu pengertiannya, asal-usulnya serta kandungan di dalamnya. Simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk terus mengikuti update video terbaru dari kami dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, karena ada banyak tips-tips kesehatan yang sayang untuk sobat lewatkan. Asal mula micin. Micin atau MSG merupakan kependekan dari monosodium glutamat. Dari segi tekstur dan rumus kimianya, micin dan garam dapur memang hampir mirip. Kalau garam dapur rumus kimianya NaCl, sementara MSG molekul Cl-nya diganti dengan glutamat. Apa itu glutamat dan apakah glutamat itu yang membuat kita bodoh? Mari kita flashback kembali ke tahun ke-1908. Pada tahun itu, Kikunae Ikeda, ilmuwan Jepang meneliti berbagai masakan yang menggunakan rumput laut. Dia merasa di dalam rumput laut terdapat sebuah rasa yang unik. Rasa lezat campur gurih yang berbeda dari asam, asin, manis dan pahit seperti yang lidah bisa kecap. Rasa itu bernama umami. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata umami berasal dari senyawa glutamat yang terdapat di rumput laut. Tidak berhenti sampai di situ, Ikeda juga mencari cara untuk mengambil senyawa glutamat ini supaya bisa dipakai sebagai bahan penyedap rasa makanan lain. Sampai pada akhirnya, beliau berhasil membuat senyawa ini secara sintetik dan menggabungkannya dengan natrium supaya stabil, kemudian mengemasnya dalam bentuk kristal sehingga mudah ditabur ke masakan. Lalu, seiring berjalannya waktu, muncul perspektif di masyarakat bahwa mengkonsumsi micin bisa membuat kita bodoh. Benarkah demikian? Belum ada bukti yang menyatakan bahwa mengkonsumsi MSG akan menyebabkan kebodohan. Selain itu, Food and Drug Administration atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat juga telah mengklasifikasikan MSG ke dalam bumbu masakan yang tergolong aman untuk dikonsumsi. Kalau di logika, sesehat apapun makanannya, kalau dikonsumsi berlebihan akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Begitu juga dengan mengkonsumsi MSG. Kalau cara mengkonsumsinya berlebihan juga akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh, tapi kalau mengkonsumsinya masih dalam batas wajar, maka tidak akan ada efek negatif yang ditimbulkan. Adapun jumlah maksimal konsumsi MSG setiap orang, menurut WHO, adalah 6 gram per hari. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Indonesia menyebut jumlah maksimal MSG yang boleh dikonsumsi adalah sebesar 5 gram per hari. Jika melebihi jumlah tersebut, tubuh Anda dapat mengalami beberapa hal. Melansir dari berbagai sumber, berikut beberapa hal yang sering terjadi lantaran mengonsumsinya secara berlebihan. Pertama, sakit kepala. Beberapa dari Anda mungkin pernah merasa sakit kepala hebat setelah mengonsumsi makanan tertentu. Bisa jadi penyebab dari rasa sakit ini lantaran makanan tersebut terlalu banyak mengandung MSG. Pasalnya, konsumsi MSG yang berlebihan dapat memicu pelebaran pembuluh darah, yang juga dapat berpengaruh pada aktivitas-aktivitas tidak normal pada saraf-saraf otak. Kedua, berat badan naik. MSG memberi rasa gurih pada makanan sehingga membuat orang menjadi lebih berselera makan. Namun, hal ini justru bisa memicu Anda untuk mengonsumsi makanan lebih banyak dari biasanya. Akibatnya, berat badan Anda pun berpeluang untuk naik. Ketiga, meningkatkan tekanan darah. Bukan hanya berat badan,
Konsumsi MSG berlebih juga dapat membuat pembuluh darah Anda menyempit dan melebar. Bahkan, penyempitan dan pelebaran pembuluh darah ini dapat menyebabkan lonjakan tekanan darah yang signifikan. Akibatnya, tekanan darah akan naik setelah mengonsumsi makanan yang mengandung MSG. Cara mencegah efek negatif MSG. MSG sebenarnya aman dikonsumsi jika tak melebihi batas harian. Adapun salah satu cara yang perlu dilakukan untuk mencegah efek negatif dari bahaya MSG, yakni dengan mengurangi konsumsinya hingga batas wajar. Jika Anda termasuk orang yang gemar makan di restoran atau warung pinggir jalan, Anda bisa meminta kepada penjual untuk tidak memberikan micin berlebih pada makanan Anda. Demikianlah penjelasan apakah micin bisa membuat otak menjadi bodoh serta tips menghindari efek samping micin. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk terus mengikuti update video terbaru dari kami dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, karena masih ada banyak tips-tips kesehatan lainnya yang sayang untuk sobat lewatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.